Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerardo Sivan dengan nomor induk mahasiswa 201081 2018. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 Sistem Ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketra Pavita Fortuna, BP 2010812016. Saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang dimiliki dan dijalankan masyarakat secara bersama dan berlandaskan pada kebebasan individu serta perusahaan dalam kegiatan berbagai kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sistem ekonomi ini menentukan keseimbangan dengan cara mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yaitu tarik-menarik antara permintaan dan penawaran atau tawar-menawar harga yang akan disepakati. Sekian, terima kasih. Sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ini memiliki motif yang dimana penerapan keputusan terkait seperti investasi, produksi, distribusi, bahkan konsumsi itu dilandaskan atas dasar hubungan antara permintaan dan penawaran, sehingga nanti akan membentuk harga-harga yang akan disepakati, harga-harga barang ataupun jasa yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu kebebasan memilih. Pasar memberikan kebebasan penuh terhadap setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas. Kebebasan berusaha berarti perusahaan swasta bebas memperoleh berbagai sumber daya dan mengorganisasikannya untuk memproduksi barang dan jasa, untuk kemudian menjualnya di pasar. Tidak ada batasan apapun dari pemerintah atau penguasa pada pengusaha. Kebebasan memilih berarti pemilik sumber daya dan kapital bebas menggunakannya. Para karyawan bebas memilih bekerja di mana saja bila ia memenuhi syarat, keahlian, atau keterampilan. Para konsumen bebas memilih dan membeli dalam batas pendapatannya barang-barang dan jasa-jasa yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebebasan konsumen merupakan hal sangat penting dalam sistem ekonomi pasar, karena hal itu mencerminkan kedaulatan konsumen. Konsumenlah yang pada akhirnya menentukan lewat konsep kesediaan untuk membayar apa yang diproduksi. Tentu saja ada batasan hukum atas lembaga milik perorangan dan atas kebebasan untuk memilih dan berusaha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketra Pavita Fortuna, BP 2010812016. Saya akan menjelaskan poin 4. Dalam sistem ekonomi pasar ini terjadi persaingan antara para penjual yang memiliki produk serupa, yaitu seperti antara pembeli yang sama-sama menginginkan produk serupa, kemudian antar pekerja untuk mendapatkan pekerjaannya, dan antar majikan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, serta antar pemberi dan penyediaan sumber daya guna mendapatkan berbagai keuntungan yang besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Junianandra, BP 2010813020. Saya akan menjelaskan tentang kelas. Dalam sistem ekonomi pasar sangat terlihat kelas dalam kelompok masyarakat. Gejolak dalam perekonomian sering terjadi karena adanya persaingan yang keras. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan sosial masyarakat kerap terjadi karena terbentuknya ketimpangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Iqbal, BP 2010812034 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsentrasi kekuasaan. Nah, dalam sistem ekonomi pasar, konsentrasi kekuasaannya adalah hak milik pribadi. Individu dan perusahaan memainkan peran utama. Pelaku pasar bebas untuk memproduksi, menjual, dan membeli sesuka mereka. Mereka tidak tunduk pada peraturan pemerintah yang membatasi aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi pasar, peran pemerintah lebih relatif terbatas dan lebih pada memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan untuk memastikan persaingan yang adil dan mencegah perilaku anti persaingan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Sofiatul Latifah, BP 20108110
pengamatan pada sistem ekonomi pasar. Dalam ekonomi pasar, peran pemerintah relatif terbatas, lebih pada memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan untuk memastikan persaingan yang adil dan mencegah perilaku anti persaingan. Sistem ini jauh lebih disukai di kalangan masyarakat yang lebih liberal, termasuk para pendukung pasar bebas. Namun, untuk masyarakat di sejumlah negara berkembang, sistem ini kurang populer karena memiliki sejumlah kelemahan. Pada sistem ekonomi pasar ini, distribusi pendapatan yang merata sulit dilakukan karena pengaruh dan keadaan pasar dan masyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemerintah. Dalam sistem ekonomi pasar ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara serta menentukan kebijakan tertentu. Pemerintah hanya untuk mengatur keseimbangan harga dan mengendalikan harga yang terjadi di pasar. Yang ke-10 yaitu insentif. Dalam sistem ekonomi pasar ini, insentif terjadi dalam pihak swasta dan masyarakat untuk berusaha. Karena pada sistem ekonomi pasar ini memiliki konsep dasar bebas, perusahaan dan rumah tangga bertindak demi kepentingan pribadi mereka. Insentif pada sistem ekonomi pasar ini karena peran pemerintah hanya sebatas mengawasi ataupun sekedar mengendalikan, tidak sepenuhnya dipegang atau dikuasai oleh pemerintah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.